Waktu dia ngajak kamu nikah pertama kali kamu langsung tolak? Iya, aku tolak. Kamu nggak mau? Nggak mau. Aku sampai nangis-nangis ke mama. Aku bilang aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Ya aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Nggak cinta juga nggak. Oke. Lalu selanjutnya? Selanjutnya tiba-tiba aku kayak orang kebingungan gitu. Tiba-tiba aku Suka. langsung mau aja gitu Aku sama juga dia. mau. Di hari yang sama? Iya, di hari Iya. yang sama. Aku kayak orang terhipnotis lah. Aku juga. Bukan hipnotis, bukan pula manis kata. Lebih mengerikan daripada itu. Karena tidak semua yang berjubah itu membawa terang. Ada yang berjalan dengan bayangan panjang di belakangnya. Dan bayangan itu bukan miliknya sendiri. Sebab ketika kain suci itu berkibar, ada bisikan yang ikut bergerak. Bisikan yang bukan datang dari langit, melainkan dari sesuatu yang bersemayam di antara gelap, dendam, dan nafsu untuk menguasai hati manusia. Ada yang mengangkat tangan seolah berdoa, padahal ia sedang membuka pintu yang tidak pernah boleh disentuh manusia. Ada yang mengutip ayat dengan suara lembut, namun di balik bibirnya ada makhluk yang menunggu untuk diberi perintah. Dan kali ini kita menyingkap tabir itu, tabir yang selama ini menyembunyikan kemusyrikan yang dibungkus kesalehan dan kekuatan gelap yang dipakai untuk menundukkan, memaksa, dan merampas kehendak hati. Mahabbah, ilmu pelet yang dibalut doa, disebut cinta namun berakar pada jin. Ritual yang membuat hati luluh, bukan karena rindu, tapi karena dipatahkan dari dalam. Sisi gelap YouTube channel akan membuka jalan ke sebuah rahasia yang tak pernah mau mereka akui. Bukanlah hal yang mengejutkan ketika kita melihat di sekeliling kita para pejubah yang berkopiah, bersorban, beraroma wangi kesalehan, berjalan dengan wibawa, yang membuat banyak orang menunduk hormat. Namun di balik jubah itu, di balik kain putih yang melambai lembut, ada kisah yang jarang sekali dibuka. Kisah tentang laki-laki yang memiliki istri banyak, yang menikahi perempuan lebih muda, bahkan jauh lebih muda, yang menodai kesucian muridnya sendiri, yang mengumpulkan wanita-wanita dalam satu lingkar kuasa, dan menjadikannya pemuas dari nafsu yang tak pernah kenyang. Dan pertanyaan pun muncul, kenapa bisa? Kenapa mau? Kenapa rela? Kenapa hati terbalik begitu cepat? Kenapa jiwa tunduk tanpa perlawanan? Jawabannya, bukan pada kesucian mereka, bukan pada gelar, bukan pada jubah, bukan pada sorban, bukan pada senyum lembutnya. Jawabannya ada pada satu ritual gelap, yang telah berjalan ratusan tahun. Ritual yang memakai doa sebagai topeng, ayat sebagai belenggu, dan agama sebagai kedok untuk menundukkan manusia. Mahabbah, ilmu pelet cinta pemuas birahi. Ilmu yang membuat lisan berkata, rela, meski jiwanya menjerit. Ilmu yang membuat hati membuka pintu, meski akal keras menolak. Ilmu yang mampu menyeret perempuan ke ranjang yang tak pernah ia inginkan, dengan kepasrahan yang bukan berasal dari dirinya. Dan kali ini, kita membongkar apa yang selama ini disembunyikan, bahwa ada ayat-ayat suci yang dipelintir dengan sengaja. Ada nama-nama Tuhan yang dipakai untuk memanggil jin. Ada doa-doa yang bukan meminta perlindungan, melainkan memaksa cinta muncul pada siapapun yang dituju. Kali ini, kita menelusuri dalil-dalilnya. Kita mengurai tanda-tandanya. Kita mengupas mekanisme gaibnya. Dan kita membuka
penawar serta penangkalnya, agar siapapun yang pernah terjerat dapat kembali berdiri, tanpa rasa malu, tanpa rasa kotor, tanpa merasa bersalah atas sesuatu yang bukan keinginannya, karena di balik jubah paling putih, seringkali justru disitulah kegelapan bersembunyi paling rapat. Dan kali ini, kita buka semuanya. Kisah tentang seorang perempuan yang tiba-tiba hatinya terbuka, pikirannya tunduk, dan lisannya berkata, "Iya," kepada suatu ajakan yang sebelumnya tidak pernah ia inginkan. Ia mengaku bahwa pertemuan itu singkat, bahwa ajakan itu datang mendadak, bahwa dirinya setuju dengan cara yang bahkan ia sendiri tak bisa jelaskan. Tidak ada proses mengenal, tidak ada pertimbangan, tidak ada keraguan, hanya kesediaan yang muncul begitu saja, seperti ada tangan lain yang menggerakkan dari balik tirai. Dan ketika semua pengaruh itu lenyap, ketika apapun yang menutup pikirannya hilang, yang tersisa hanyalah penyesalan, jeritan, dan air mata yang tak terhitung, perempuan itu bertanya, "Apa yang terjadi pada diriku? Kenapa aku seperti bodoh? Kenapa aku menurut pada sesuatu yang tidak pernah aku mau?" Namun jawaban itu bukan tentang cinta, bukan tentang kagum, bukan tentang pesona seseorang, melainkan tentang sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, dan lebih sering dipakai oleh mereka yang tahu cara memelintir ayat. Mahabbah, ilmu penunduk hati, ilmu pengikat kemauan, ilmu yang membuat seseorang berkata, "Ya," tanpa ia paham bahwa itu bukan suaranya sendiri. Dan di titik inilah kita mulai membuka jenis-jenis mahabbah, dari yang berbasis mantra, yang memakai rajah, mengunci jin pendamping, hingga yang paling berbahaya, mahabbah yang dibalut ayat suci. Untuk memahami apa yang menundukkan hati seseorang dalam hitungan menit, kita harus menyingkap jenis-jenis mahabbah. Ilmu penunduk yang berjalan di 3 dunia. Dunia mantra, dunia jin, dan dunia ayat yang dipelintir. 1. Mahabbah klasik, etiwalah, Arab. Di tanah Arab, mahabbah dikenal sebagai etiwalah. Bukan mantra yang berteriak, bukan sesajen yang berasap, melainkan doa-doa khusus yang disamarkan sebagai amalan biasa. Ayat tertentu dibaca jumlah ganjil, dihembuskan ke air, dicampur minyak wangi, ditiupkan ke pakaian orang yang dituju, atau dibaca saat tangan menyentuh bahu korban. Dalil tentang etiwalah disebut dalam hadis, "Barang siapa membuat tiwalah, maka ia telah melakukan syirik." Riwayat Ahmad, Abu Dawud. Tiwalah bekerja di dalam jiwa, bukan di permukaan. Korban tidak sadar ia dipaksa. Ia hanya merasa, mau, ingin, atau rela, tanpa alasan logis. 2. Mahabbah berbasis jin hodam, jenis paling dahsyat. Dan di puncak tertinggi, ada mahabbah yang tidak memakai mantra panjang, atau ritual bunga-bungaan. Cukup dengan kehadiran, cukup dengan tatapan, cukup dengan sentuhan tangan di bahu. Kenapa? Karena pelakunya memanggul hodam jin penunduk, yang duduk di tubuhnya, dan bergerak begitu ia menginginkan korban tertentu. Ini jenis yang paling sering dipakai oleh orang-orang yang tampak suci, tampak berilmu, tampak alim. Hodam inilah yang membuat korban merasakan dada berdebar, pikiran kosong, niat hilang, logika runtuh, dan akhirnya berkata, "Iya," tanpa sadar bahwa itu bukan keputusannya. Ilmu ini tidak bisa dilepaskan, kecuali dengan pertarungan ruqyah yang memaksa jin keluar. Mahabbah yang digunakan di kalangan para pejubah bukanlah mahabbah versi dukun kampung, bukan minyak, bukan susuk, bukan foto yang dibakar. Yang ini jauh lebih halus, lebih rapi, lebih mustahil dicurigai. Sebab pertama,
Mereka menggunakan ayat-ayat suci sebagai tameng. Kedua, mereka menuliskan rajah yang dibungkus kaligrafi agar tampak seperti karya keagamaan. Dan ketiga, mereka memelihara Hodam sebagai eksekutor, meski mulut mereka terus mengucap zikir. Pada bagian pertama, ayat-ayat suci dipelintir menjadi mantra pengikat. Ayat cinta, ayat ketenangan, ayat penyembuhan, dipisahkan dari makna aslinya, lalu dibaca dengan jumlah tertentu, pada jam tertentu, pada kondisi tertentu. Mereka membacanya bukan untuk ibadah, melainkan untuk memaksa keterikatan batin seseorang. Lafal yang suci berubah menjadi tali yang mencengkeram jiwa. Pada bagian kedua, mereka menuliskan huruf-huruf Al-Quran yang dipotong, dibalik, dibelitkan, dicampur dengan huruf-huruf asing, lalu digoreskan menjadi rajah. Bagi mata awam, rajah itu terlihat seperti kaligrafi indah. Tapi bagi yang paham, itu adalah huruf-huruf yang dipaksa keluar dari makna sucinya. Simbol-simbol yang dibuat bukan untuk mengingat Tuhan, melainkan untuk mengunci hati targetnya, memelintir arah batinnya, dan memanggil sesuatu yang bukan manusia. Dan pada bagian ketiga, yang paling berbahaya, datanglah Hodam pendamping. Hodam inilah yang menjadi pelaksana utama. Mereka tinggal di sekitar tubuh sang pejubah, menempel dalam ritual-ritual khusus, diberi makan dari bacaan yang dipelintir, dan diberi tugas, menundukkan hati siapapun yang dituju. Ketika target bertemu pelaku, Hodam bergerak. Ia membisiki, menekan, melunakkan, dan membuat hati itu membuka diri tanpa alasan. Kadang dalam hitungan hari, kadang dalam hitungan jam, kadang dalam hitungan menit. Itulah mengapa beberapa kasus tampak tak masuk akal. Seorang perempuan datang hanya untuk belajar, hanya untuk sowan, hanya untuk berkunjung sebentar. Tapi tiba-tiba hatinya terbuka, pikirannya kabur, tubuhnya merelakan sesuatu yang sebenarnya ditolak nalurinya. Bukan karena cinta, bukan karena kagum, tetapi karena ada yang bekerja di balik layar. Mahabbah pejubah, mahabbah bersorban, mahabbah yang memanfaatkan ayat, memelintir rajah, dan mengerahkan Hodam. Ilmu yang tampak seperti doa, tapi berjiwa musyrik. Ilmu yang dibungkus kesalehan, tapi mengikat layaknya jerat. Ilmu yang membuat para wanita terjatuh bukan karena rasa, tetapi karena dipaksa. Bagaimana ilmu pelet cinta berlumur birahi ini dipersiapkan dan dilancarkan? Pertama, semuanya selalu dimulai dari jarak jauh. Para pelaku mahabbah, khususnya yang bersorban, berkopiah, dan berbalut aura kesucian, tidak pernah memulai dengan sentuhan atau kata-kata. Mereka memulai dengan mengambil sesuatu yang menjadi jembatan ke jiwa korban. Foto, nama, tanggal lahir, atau benda kecil yang pernah disentuh korban. Di tangan mereka, itu bukan lagi identitas. Itu adalah pintu. Foto itu diletakkan di hadapan mereka. Lalu ayat suci dibacakan bukan dengan niat ibadah, melainkan dengan niat membengkokkan maknanya. Ayat-ayat mahabbah, yang semestinya memuliakan hubungan halal, dipaksa berubah menjadi mantra perekat, sementara roh-roh jin dari golongan hadam menunggu aba-aba. Kedua, barulah rajah mulai ditulis. Namun bukan rajah Jawa seperti dukun kampung. Ini lebih licik. Huruf-huruf Arab, potongan ayat, bahkan kalimat tauhid, ditulis dengan susunan yang sengaja diputar. Kadang dibalik, kadang dipenggal, kadang diposisikan di tempat yang mengubah maknanya menjadi kotor. Bagi mata awam, itu seperti doa. Tapi bagi jin yang menjadi pesuruh, itu adalah perintah. Ketiga, adalah tahap yang paling gelap. Tahap yang membuat korban bisa luluh hanya dengan melihat wajah pelaku. Seakan-akan hatinya terbuka. Seolah-olah semua benteng runtuh dalam detik pertama. Inilah saat Hodam pendamping bergerak. Begitu pelaku mendekati korban secara langsung, meski hanya satu kali pertemuan kecil, Hodam itu menembus lapisan paling tipis dari kesadaran manusia. Ia tidak merasuk seperti kesurupan. Ia berbisik di balik pikiran. Ia menekan lembut di titik-titik yang tidak terlihat. Rasa percaya, rasa hormat, rasa ingin menyenangkan,
rasa kagum, rasa butuh. Hasilnya, korban tampak tenang, tampak rela, tampak memilih sendiri. Padahal sebenarnya, jiwanya hanya sedang dibelokkan. Dan ketika momen itu terjadi, korban bisa tiba-tiba menerima ajakan, menyetujui sesuatu yang tidak ia rencanakan, para santriwati yang rela dijadikan pemuas birahi, wanita-wanita yang rela dikumpulkan dalam satu ranjang atau bahkan nikah siri tanpa alasan logis. Semua terasa mengalir. Padahal itu bukan aliran hati, tapi dorongan halus dari makhluk lain. Begitulah para pelaku mahabbah jenis ini bekerja. Bukan dengan kata-kata romantis, bukan dengan rayuan, bukan dengan wibawa, melainkan dengan ayat yang dibelokkan, rajah yang disembunyikan, dan jin yang dipekerjakan. Malam tidak selalu gelap. Kadang ia hanya menyimpan bisikan yang tak terdengar. Dan dari bisikan itulah, seorang manusia mulai berjalan tanpa kehendaknya sendiri. Begitulah cara mahabbah bekerja. Ia tidak datang seperti santet, tidak menggeram, tidak merasuk, tidak membuat tubuh terpelanting. Mahabbah datang seperti embusan hangat di tengkuk, pelan, lembut, tapi mematikan kehendak diri. Dan ketika pengaruhnya telah masuk, korban mulai menunjukkan tanda-tanda yang, bagi sebagian orang, terlihat seperti jatuh cinta. Padahal itu kerusakan jiwa yang disusupi hodam. Pertama, pikiran korban mulai condong hanya pada satu sosok. Ia tidak tahu mengapa. Ia tidak bisa menjelaskan. Semua ruang tiba-tiba dipenuhi bayangan pelaku. Siang hari ia gelisah. Malam hari ia gelisah. Seakan hatinya ditarik ke satu nama, tanpa pernah berhenti. Ini bukan cinta. Ini penjajahan batin. Kedua, tubuh korban menjadi medan perang. Mahabbah tak masuk lewat hati dulu. Ia masuk lewat saraf ketakutan, lewat alur gelombang halus, lewat celah antara ingin dan takut. Akibatnya, ujung jari gemetar, nafas berat, dada sesak seolah ada yang menekan, lambung perih tanpa sebab, pundak nyeri seperti dipikul sesuatu. Gejala ini mendekati yang dijelaskan para ulama ruqyah. Tubuh terasa berat, kepala pening, ingin muntah, dan tenaga seperti hilang dihisap sesuatu. Karena memang, sesuatu sedang menghisapnya. Ketiga, batas logika korban runtuh. Yang dulu ia tolak, kini tiba-tiba ia relakan. Yang dulu ia waspadai, kini ia buka pintunya sendiri. Keputusan-keputusan itu tidak lahir dari kesadaran. Itu lahir dari dorongan jin yang sudah diberi izin lewat ayat yang dipelintir. Inilah kenapa seorang perempuan yang kuat, cerdas, tegas, tiba-tiba langsung mau, tiba-tiba rela, tiba-tiba berkata, ya, bahkan sebelum sempat mempertimbangkan. Karena pada momen itu, kehendaknya dibuka, bukan dengan cinta, melainkan dengan paksaan halus dari alam yang tidak kasat mata. Keempat, korban menjadi buta terhadap bahaya. Orang-orang akan melihatnya seperti, kok mau? Kok percaya begitu saja? Kok rela dinikahi tanpa pikir panjang? Kok bisa mengabaikan keluarga? Korban sendiri tidak tahu jawabannya. Karena ia tidak sedang menjadi dirinya. Ia sedang menjadi wilayah kerja para hodam. Dan inilah bagian paling gelap dari mahabbah. Korban tidak sadar ia sedang disihir. Sampai semuanya terlambat. Kelima, setelah pengaruh dilepas atau putus, korban biasanya hancur. Ketika jin menarik diri, atau ketika hubungan diputus sepihak, atau ketika hodam tidak lagi diperintahkan. Runtuhlah seluruh bangunan pengaruh itu. Yang tersisa hanya histeris, ambruk, teriak, merasa dibuang, merasa ditinggalkan, merasa malu dan marah bercampur satu. Seperti baru bangun dari mimpi panjang yang menjijikan. Korban merasa, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku mau? Kenapa aku menurut? Kenapa aku seperti hilang kesadaran? Dan itulah saat realitas menghantam. Ia sadar,
bahwa sebagian kehidupannya pernah dirampas oleh tangan yang bersembunyi di balik jubah suci. Dan pada titik itu, korban mulai menangis bukan karena cinta, tapi karena kesadarannya baru kembali. Ada satu hal yang paling ditakuti para pelaku mahabbah. Bukan polisi, bukan keluarga korban, bukan pula aib yang terbuka. Yang mereka takutkan adalah saat ikatan mahabbah itu sendiri mulai retak. Saat pengaruh yang mereka bangun dengan ayat yang dipelintir, rajah yang ditulis dengan huruf yang diselewengkan, dan hodam yang mereka beri sesajen setiap malam, mulai kehilangan cengkeramannya. Mahabbah tidak selamanya abadi. Ia hidup dari kedekatan, dari ritual yang terjaga, dan dari ketundukan jin yang mengerjakan perintah. Bila satu saja dari 3 pilar itu runtuh, pengaruhnya mulai pudar, mengering, dan menghilang, pelan-pelan, atau seketika. Inilah penyebab musnahnya pelet mahabbah atilawa dari korbannya. Pertama, ketika lautan menjadi tembok yang tak bisa ditembus. Jin yang dipakai dalam mahabbah bukan makhluk bebas. Mereka terikat pada wilayah, pada kekuatan penjaga tempat, pada batasan perjanjian leluhur yang tidak boleh mereka langgar. Selama korban masih berada di daratan yang sama, hodam itu bisa menyusup lewat celah emosi, menarik, membisik, menundukkan. Namun ketika jaraknya dipisahkan laut, ketika ombak menjadi pagar, ketika samudera menjadi sekat raksasa, hodam pendamping mulai gelisah. Mereka tahu aturan. Tidak boleh menyeberangi lautan tanpa izin. Dan izin itu tak pernah mereka miliki. Begitu korban menjejak tanah lain, energi yang mengikat mulai terputus. Bisikan melemah, cengkeraman longgar. Dan dalam beberapa hari, mahabbah runtuh seperti debu diterpa angin. Pelaku biasanya tidak mengerti. Mereka berpikir korban sedang bandel atau melawan. Padahal kenyataannya lebih gelap. Hodamnya tidak diizinkan memasuki wilayah baru, dan mereka memilih mundur daripada dihukum penjaga samudera. Kedua, ketika pihak ketiga memutus ikatan tanpa sepengetahuan pelaku, mahabbah adalah permainan yang berbahaya. Dan kadang, bukan korban yang menggagalkannya, melainkan orang yang mencintai korban, atau wanita lain yang merasa terancam, atau bahkan pejubah-pejubah lain yang menyadari kelicikan pelaku. Ada istri pertama yang mulai curiga, merasakan suaminya berubah, melihat tanda-tanda janggal, merasakan hawa asing pada rumahnya. Ada perempuan lain yang diam-diam memendam cemburu, disatukan dalam satu ruang, saling memancarkan energi gelap yang bertabrakan. Kecemburuan itu sendiri menjadi pisau gaib yang memotong tali-tali mahabbah. Ada pula sesama pejubah yang mengetahui kelicikan pelaku, menyadari bahwa ia memainkan ayat-ayat suci untuk menjerat wanita tak berdosa. Mereka tidak berbicara, tapi mereka bertindak. Diam-diam memutuskan ikatan itu dengan cara mereka sendiri, cara yang tidak pernah mereka akui, cara yang tidak pernah disebut. Saat itu terjadi, korban tiba-tiba seperti bangun dari mimpi. Pelaku pun bingung. Sementara, pemutus hanya tersenyum tipis, seolah tahu sesuatu yang pelaku tidak mampu pahami. Ya Rabbal Alamin. Ketiga, manakala Ruqyah membakar ikatan gelap itu di hadapan ayat yang murni. Ruqyah bukan sekadar bacaan. Ia adalah cahaya yang diturunkan untuk menyingkap kegelapan. Cahaya yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dipelintir, dan tidak bisa ditunggangi jin seperti ilmu mahabbah. Ketika keluarga menyadari ada yang salah, tatapan yang kosong, ketundukan yang tak masuk akal, kecanduan emosional yang bukan miliknya, mereka membawa korban kepada Ruqyah. Dan di ruang itulah, ikat-ikat mahabbah mulai retak. Sebab ayat yang selama ini
diselewengkan, pelaku, kini dibacakan dalam bentuk yang suci, yang lurus, yang tidak bisa ditunggangi siapapun kecuali kebenaran. Ayat-ayat tertentu sering menjadi penentu. Dan disinilah para jin pendamping mahabbah mulai ketakutan. Pertama, ayat kursi. Al-Baqarah 255. Ayat ini ibarat pagar langit. Ia menyatakan kekuasaan Allah secara mutlak. Dan makhluk apapun, termasuk jin, tidak bisa berdiri tegak ketika ayat ini dibacakan dengan benar. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jin mahabbah akan merasakan dadanya seolah digenggam, karena mereka bekerja lewat penipuan ayat. Sementara ayat kursi membongkar semua kedustaan itu. Kedua, surah Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, 3 penjaga yang membelah kegelapan. 3 surah pendek ini bukan sekadar bacaan harian. Dalam ruqyah, ia menjadi cahaya yang memecah kegelapan, membakar sihir, memutus ikatan, dan menyingkap makhluk yang bersembunyi dalam hawa nafsu manusia. Di balik bacaan itu ada pesan. Al-Ikhlas menghancurkan segala bentuk penyekutuan, termasuk mahabbah yang dibungkus ayat tapi bukan ayat. Al-Falah memutus sihir, rajah, tulisan-tulisan gelap, dan perintah yang diikat pada nama, foto, atau benda. An-Nas mengejar jin yang bersembunyi di dada manusia, yang membisiki, menundukkan, memaksa cinta yang bukan cinta. Ketika 3 surah ini dibacakan, jin hoda mahabbah mulai goyah. Mereka tidak bisa bertahan karena asal kekuatan mereka bertentangan dengan tauhid. Ketiga, ayat-ayat Al-Baqarah 102 dan 103, pembongkar sihir. Ayat ini menceritakan dengan jelas bagaimana sihir dan tipu daya bekerja. Ia tidak hanya membakar, tetapi juga memutus perjanjian yang dilakukan jin dengan pelaku mahabbah. Pada titik ini, korban mulai menggigil, menangis, atau muntah. Itu bukan karena ruqyah menyakitinya. Itu karena ikatan yang bukan miliknya sedang dilepas paksa. Ikatan yang dipelintir pelaku melalui ayat yang ia kutip tanpa iman, sekarang dihadapkan pada ayat yang dibacakan dengan keyakinan. Dan jin itu, yang tadinya membangun perasaan palsu pada korban, mulai hancur, menghilang seperti asap yang dipukul cahaya. Setelah ruqyah, korban sering berkata, "Kok saya seperti baru bangun dari mimpi panjang?" Karena memang begitu bentuk mahabbah. Ia membuat manusia tidak sadar bahwa dirinya sedang dikendalikan. Dan ruqyah membangunkannya kembali. Namun, semua ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki tingkat ibadah yang baik, hati suci, dan sesungguhnya benar yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang secara instan komat kamit membacakannya. Karena kesucian hanya bisa ditabur dengan kesucian. Pada akhirnya, ilmu mahabbah bukan hanya tentang jin, bukan hanya tentang rajah, bukan hanya tentang ayat yang dipelintir. Ia adalah tentang kejahatan yang dibungkus kesucian, tentang nafsu yang berdandan seperti ilmu, tentang dosa yang berjalan memakai sorban, dan tentang manusia yang merusak manusia lain, atas nama kedekatan dengan langit. Dan bagi para pelaku, mereka yang berbicara tentang Allah di mimbar, namun memanggil jin di kamar gelap, yang bibirnya mengutip ayat, namun hatinya mengikat perempuan lewat sihir. Ingatlah, ayat suci bukan pakaian yang bisa dipakai untuk menutupi busuknya niat. Dan kesucian bukan pangkat yang bisa dipakai untuk memaksa orang percaya. Kalian yang bersembunyi di balik jubah, yang menipu rakyat kecil dengan istilah karamah, yang memaksa cinta dengan alasan restu langit. Berhentilah, karena setiap ayat yang kalian pelintir akan kembali menuntut di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Dan bagi para perempuan-perempuan yang sering berkumpul beribadah dengan para guru berjubah, bagi para keluarga
yang ingin menitipkan putra-putri kalian ke sekolah berbasis agama, baik laki-laki maupun perempuan. Ingatlah satu hal, ilmu agama harus melindungi, bukan menyakiti. Maka lindungi mereka dengan bekal ayat. Sebelum kalian menitipkan mereka pada manusia, belajarlah ayat-ayat ruqyah, agar tidak ada seorang pun, kaum pejubah berkopiah manapun, yang bisa menundukkan mereka dengan ayat yang dipelintir, atau dengan jin yang disembunyikan, demi birahi terselubung mereka. Seputih apapun jubah mereka, semerdu apapun lantunan ayat-ayat suci mereka, ingatlah, mereka tetaplah manusia biasa, yang memiliki hawa nafsu, bahkan memiliki sisi gelap yang tersembunyi. Dan ilmu pelet mahabbah atilawah ini adalah idaman mereka, untuk bermain halus dan manis untuk memenuhi hasrat birahinya yang terselubung. Sisi Gelap YouTube Channel mengingatkan kembali, inilah ayat-ayat perlindungan dan ruqyah yang wajib dihafal dan diamalkan untuk menangkal sihir, mahabbah, gangguan jin, dan tipu daya para pejubah durjana yang menyembunyikan kebusukan di balik sorban suci, khususnya untuk anak-anak yang akan masuk pondok pesantren, agar tidak menjadi mangsa dari ilmu-ilmu yang dipelintir atas nama agama. Pertama, Al-Fatihah, ibu segala ayat, pembuka segala pintu perlindungan, ayat yang paling dibenci makhluk gelap. Kedua, ayat kursi, Al-Baqarah 255, pagar langit, tameng iman, musuh terbesar jin dan hodam pengikat hati. Ketiga, surah Al-Ikhlas, penyejuk tauhid, pemutus semua bentuk penyekutuan, yang menjadi bahan bakar sihir mahabbah. Keempat, surah Al-Falaq, pelumat sihir, rajah, tulisan-tulisan gelap, dan niat manusia yang memelintir ayat demi syahwat. Kelima, surah An-Nas, pelindung dari bisikan paling halus, jin pengikut, hodam mahabbah, dan penjaga-penjaga nafsu. Keenam, ayat-ayat pembatal sihir, Al-Araf 117122, Yunus 8182, Taha 69. Ayat-ayat yang merusak sihir dari akarnya, membongkar ikatan gaib, dan memaksa jin kembali pada batasnya. Ketujuh, ayat anti-mahabbah, Al-Baqarah 102, ayat tentang Harut-Marut, yang membongkar rahasia sihir pemikat, dan menghancurkan setiap praktik yang menyerupai mahabbah dan pelet dosa itu.